Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, antara tahu dan kenal itu ternyata dua hal yang sangat berbeda. Tahu itu belum tentu kenal. Tetapi biasanya kalau kenal, orang boleh dipastikan tahu. Kalau hanya tahu misalnya, oh saya tahu orang itu, atau dia itu satu kampung lah dengan saya gitu. Tetapi kalau ditanya kenal, belum tentu. Tetapi misalnya kita, oh saya kenal dengan suster ini, dengan Romo Joko, Romo Sugim gitu. Kita mengatakan kenal biasanya karena ada kedekatan, atau setidaknya saya tinggal satu rumah, sering ngobrol, sering bicara, atau bekerja bersama, sehingga saya kenal persis. Kalau ditanya itu siapa, oh tahu, kenal saya, orangnya ini, sifatnya begini. Lalu kita tahu misalnya karena sering sharing dan sebagainya. Nah saudara-saudari yang terkasih, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, ada kenyataan bisa jadi juga begini, bahwa kebersamaan yang cukup lama di antara kita, itu misalnya entah itu dalam keluarga, komunitas, atau di tempat kerja, atau kelompok tertentu, misalnya KUR begitu, belum tentu kenal loh. Sama seperti misalnya saudara-saudari yang hidup dalam keluarga, mengarungi bahtera rumah tangga bisa sampai sudah 20 tahun. Ada masalah dikit mengatakan putus, cerai. Ketika ditanya mengapa, saya kayaknya salah pilih deh Romo, saya nggak kenal dengan orang ini gitu. Mungkin kita bertanya, yang milih itu siapa? Milih-milih sendiri toh? Lalu selama bertahun-tahun itu apa yang dilakukan sampai tidak kenal itu? Atau bisa jadi bahkan anak kita itu begitu terasing, begitu asing dalam keluarga, tidak kenal bapaknya, tidak tahu ibunya itu seperti apa sih itu, hidup sendiri-sendiri. Rumah itu bisa seperti gardu saja, orang hanya keluar masuk, makan, lalu tidur, pagi kelihatan muncul itu, tidak pernah ngobrol, tidak pernah saling mengenal satu sama lain. Itu bisa saja terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga ada pertanyaan penting yang harus kita jawab sebagai pengikut Kristus. Kalau misalnya kita itu sungguh sadar dan berani mengatakan saya murid Yesus itu, oh Romo saya sudah dibaptis sejak kecil, berarti sudah puluhan tahun. Kalau saya misalnya sudah 43 tahun. Saudara-saudari mungkin ada yang baru dibaptis, ada yang 10 tahun, 3 tahun itu. Juga mungkin kalau misalnya ditanya apakah kenal dengan Yesus, atau hanya sekedar tahu. Tahu itu gampang. Oh iya, dulu saya diajari Yesus itu siapa lewat guru agama saya di sekolah gitu. Tetapi apakah kita benar-benar kenal dengan Yesus? Pertanyaan ini harus dijawab, hanya bisa dijawab kalau kita benar-benar punya relasi yang dekat dan mendalam dengan Yesus. Maka kita bisa menjawab. Kalau tidak, pasti kita hanya sekedar tahu saja. Contoh orang-orang yang hanya sekedar tahu itu ya orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Maka mereka hanya mampu mengenal sebatas, oh Yesus guru seperti yang lain, dia nabi, samalah seperti nabi-nabi yang lain. Mungkin juga umat yang beragama lain ya, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan karena tidak kenal. Lalu selama kurang lebih 3 tahun itu bersama dengan para murid, ternyata Yesus juga mengadakan sedikit tes untuk para murid. Mereka itu sebenarnya kenal enggak sih dengan Yesus itu. Maka mulai ditanya pertama-tama dengan pertanyaan yang umum. Menurut orang lain itu siapa sih? Saya gitu. Oh mereka gampang menjawab. Yesus itu, kamu itu ini. Kadang tinggal mengulang saja apa yang dikatakan orang lain.
Baru kemudian ketika ditanya secara pribadi untuk merumuskan pengenalan akan Kristus, siapa aku menurut kamu? Saya bayangkan waktu itu para murid itu juga terdiam. Sama seperti kalau misalnya saya tanya kepada saudara-saudari, menurut saudara-saudari Yesus itu siapa menurut kamu gitu. Tetapi Petrus yang selalu merespon dengan cepat seperti mewakili para murid yang lain, dengan mantap dia mengatakan, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Ungkapan spontan tetapi ini berdasarkan pengenalan Petrus karena hidup bersama dengan Yesus. Maka yang diungkapkan itu adalah apa yang dia imani dan dia percayai. Bagi Petrus, Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi Yesus adalah Tuhan, Mesias, Putra Allah yang hidup. Inilah yang disebut sebagai pengakuan iman. Jadi ketika kita beriman bukan hanya sesuatu yang keluar dari mulut kita atau sekedar kita ketahui dari orang lain, tetapi ada pengakuan iman yang mendalam dari diri kita sendiri, dari pengalaman iman karena relasi kita dengan Yesus. Saya merumuskan Yesus bagi saya itu siapa. Saudara-saudari yang terkasih, maka pertanyaan Yesus itu sekali lagi juga menjadi pertanyaan bagi kita, dan ini sesuatu yang penting dan mesti kita jawab. Siapa Yesus bagi kita? Kalau misalnya kita secara pribadi mengatakan Yesus adalah Allah yang berkuasa, maka konsekuensinya berlindunglah pada Yesus, tidak berlindung pada yang lain, tidak berlindung mencari pelindungan kepada yang lain, Allah-Allah yang lain, percaya pada tahayul, dukun dan sebagainya. Lalu kalau kita juga mempercayai Yesus sebagai juru selamat, ya percaya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup bagi kita semua. Dan ini secara spontan harus kita bisa jawab kalau kita benar-benar menyadari dan mengakui atau mengaku bahwa saya adalah murid Yesus. Secara spontan harus berani menjawab, Yesus bagi saya itu apa sih? Siapa sih itu? Ya juru selamat, sahabat, Tuhan, Mesias, tidak masalah, silakan. Tetapi itu berdasarkan pengalaman pribadi karena pengenalan kita akan Kristus. Dan yakinlah, sama seperti yang dilakukan Yesus kepada para murid, terutama kepada Petrus, kalau kita mengenal Yesus secara sungguh dan berani merumuskan pengalaman iman kita, kita mungkin juga akan mendengar bahwa Yesus juga akan menyebut kita secara pribadi. Sama seperti Yesus menyebut misalnya, Petrus engkau adalah batu karang, Yohanes engkau adalah putra guru, misalnya Lukas engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang baik. Dan saya kira ini berkaitan dengan pengenalan kita akan Kristus. Yesus itu kenal dengan kita secara persis, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya mengenal Yesus? Pengenalan kita menentukan keselamatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amen.